Yeni, Pak Yeri, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Selamat datang kami ucapkan, kami dari generasi emas Sabure Jua, dalam hal ini spesifiknya SMK, yang mana kehadiran Bapak Tony dari Kolwas sangat memberikan motivasi kepada kami, semangat yang baru dalam perjuangan yang cukup lama untuk kami berpikir adanya sebuah sekolah SMK khususnya di Kecamatan Halumehara ini. Nah, perjuangan yang ada sampai ke titik ini mungkin sebuah titik harapan bagi kami sekalian untuk mendapatkan sebuah legitimasi. Dan kami harap dengan kehadirannya Bapak mungkin memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk lebih lagi kepada kami, sehingga sisa kepengurusan yang ada ini segera dapat kami selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin sisa waktu yang ada ini kami berikan waktu seluasnya kepada Bapak untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk saran kepada kami sekalian. Terima kasih. Saya jadi salam untuk kita semua. Salam, Pak. Sejahtera. Yang saya hormati Bapak Pendeta. Bapak Pendeta. Ya. Yang saya hormati pula panitia pendiri, habis itu kepala sekolah, koordinator atau kepala sekolah yang ditunjuk di SMK Generasi Emas di Halumehara, teman-teman semua tenaga pendidik dan kependidikan yang mungkin sudah bergabung di SMA Generasi. Pertama-tama saya mengajak kita untuk kita boleh bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan cintanya kita pada siang hari ini bisa bertemu satu dengan yang lain. Saya juga ya mungkin pernah juga ke sini, tapi sudah lama, dari sekian tahun yang lalu, tahun 80-an saya ke sini. Oke, ini tapi saya sudah lupa juga, jalannya masih batu-batu, tapi hari ini ya saya bersyukur bisa bertemu dengan begini banyak teman-teman semua yang sudah memberikan tenaga untuk sama-sama dengan panitia di sini untuk merintis salah satu sekolah yaitu SMK. Jadi terus terang bahwa khusus untuk saya tidak pernah untuk menolak jika ada masyarakat yang berkeinginan untuk memajukan pendidikan. Karena kita tahu bahwa sebelum Kabupaten Sabure Jua ini pisah, ya itu kita memang sangat terpencil. Jadi orang mau datang ke Sabu saja susah. Dia pikir aduh ini mau buang, ini tempat pembuangan mungkin. Tapi dengan adanya kabupaten ini, langkah demi langkah sudah ada kemajuan dan perubahan. Nah dulu saya juga masih bergabung bersama-sama di kabupaten, dulu kita masih dinas itu, tetapi pada tahun 2017 itu khusus untuk bidang Dikmen SMA SMK itu sudah diserahkan kembali ke provinsi untuk pengelolaannya, tetapi wilayahnya tetap masih ada di wilayah Sabure Jua. Oleh karena itu saya juga dulu kan sebagai pengawas di dinas kabupaten, tapi setelah itu saya kembali ke Dikmen. Sehingga saya khusus menangani untuk SMA, SMK. Dulu saya pernah sampai di Lederaga juga waktu kita masih supervisi dari sama-sama teman-teman SD itu, saya sampai juga di sini. Dan hari ini saya bangga sekali bisa sampai di sini dan sudah ada rintisan untuk SMK. Jadi perlu saya sampaikan memang sejak 2017 itu kita di Sabure Jua Kusonten itu ada UPTD wilayah Sabure Jua. Tetapi 2019 itu UPTD-nya ditarik kembali, jadi tidak ada lagi UPTD, yang ada hanya pengawas, yang kebetulan saya juga hanya sendiri saja pengawas untuk SMA SMK, sehingga pada waktu itu saya langsung ditunjuk sebagai koordinator pengawas untuk diri saya sendiri. Jadi di Sabu ini hanya ya walaupun ada teman saya ini memang beliau ini sudah dulu di kantor itu kepala seksi SMA waktu masih UPTD. Tapi karena PTD tidak ada ya dikasih pindah ke Sabu Timur, SMA Sabu Timur, dan setelah itu saya bilang ya coba ikut usul untuk calon pengawas, dan beliau ikut dan ternyata lulus, dan sekarang sudah ikut Dika dan tinggal tunggu waktunya saja untuk dilantikan sebagai pengawas. Jadi kami dua Pak Nias ini ya kebetulan dia dari SMK dulu, jadi nanti yang urus SMK nanti beliau ini. Nah kalau saya memang dari SMA jadi saya urus, tapi karena tidak ada pengawas SMA, SMK di sini, jadi saya langsung tunjuk sebagai pengawas SMA, SMK. Nah,
karena itu maka seperti tadi saya katakan bahwa saya sangat senang sekali dengan adanya ide-ide atau rintisan dari masyarakat untuk bangun sekolah. Dan kalau bisa saya sering ngomong di ini, untuk wilayah Halmahera ini tidak bisa hanya SMA 1 saja, SMA 1 Halmahera. Oleh karena itu kita rintis itu SMA 2 itu. Yang tahun ini dia sudah ada izin operasional dan sudah berdiri, sudah legal sendiri. Walaupun lalu dia kelas filial. Nah itu kami juga berusaha, itu ada 2 sekolah yang itu. Nah, jadi pada waktu tahun ajarannya itu kami usul ada 2 sekolah, itu SMA 2 Halmahera dan SMA 2 Sabu Barat. Itu sekolah negeri. Nah, saya belum dengar waktu itu, hanya memang ada sempat saya baca di medsos bahwa ada SMK generasi emas. Saya juga saya kan tidak ini, jadi saya hanya baca saja. Tapi nah sesuai dengan aturan karena saya ditunjuk sebagai Korwas, saya diberikan kewenangan dari dinas provinsi untuk selain sebagai pengawas diberikan kewenangan untuk memantau, melihat sejauh mana perkembangan sekolah-sekolah yang ada di Sabu, termasuk juga dengan ada sekolah-sekolah yang mau didirikan baru. Nah, oleh karena itu maka saya hanya tunggu saja, kalau memang ada yang datang ya saya ini. Namun sampai perkembangan itu saya dengar juga, saya sering tanya di Pak Kepala SMA 1 Halmahera, katanya ada buka sekolah di SMK generasi emas di Halmahera. Ya Bapak ada, tapi kita belum ini. Nah oke, saya bilang kalau itu semua harus ini jawab saya. Nah pada waktu itu kebetulan ya saya tidak tahu Pak Pendeta dapat dari mana nomor saya. Beliau WA saya bila mau ketemu. Ya pada waktu saya pas ada berangkat ke Kupang, ada di kapal, jadi saya bilang ya tunggu nanti minggu berikut baru ini. Nah jadi setelah saya kembali, Pak Ayub datang bersama teman-teman untuk menyampaikan. Jadi saya bilang ya saya tidak ada keberatan untuk itu, tapi ada persyaratan prosedur yang harus dilalui. Ya, dilalui untuk dapat izin operasionalnya. Nah, katanya sudah terima siswanya, saya bilang ya. Nah, Pak Ayu kan dengan teman-teman mungkin sering ke provinsi. Nah, di provinsi pasti mereka tahu bahwa kalau ada yang memilih pasti sudah tahu aturannya, prosedurnya, sehingga ya mereka juga tidak sampaikan. Namun pada saat mungkin Bapak orang sampai sana membawa itu, ya mereka baru ini kelengkapan mau diisi, di situ kan harus ada persetujuan daripada Koras, koordinator pengawas. Oleh karena itu, ya saya sampaikan datang di sini, saya kasih persyaratannya untuk lengkapi. Nah ini perjalanannya. Setelah itu bulan lalu saya ke Kupang. Untuk itu kebetulan saya juga mau menghadap di Dikmen untuk kebetulan ada SMA kelas filial, SMA Advent Nusra itu di Sabu Timur yang mau izin operasional. Jadi saya mau tanya di sana apakah sekarang bisa izin, ada ajukan izin atau tidak. Mereka bilang bisa, kapan saja itu, bukan pada awal tahun pelajaran. Jadi kapan saja kita usul, karena izin ini dia keluar itu ya walaupun sudah ada ini, tapi kalau izinnya belum keluar berarti belum bisa legalkan. Oleh karena itu, nah pada waktu itu saya lewat di ruang kepala seksi SMK, Pak Lici boleh panggil saya, dia tanya, ya Pak Korwas, ini kan ada SMK generasi emas di sana. Ya saya bilang memang ini ada, saya bilang mereka ada pernah datang ke saya dengan bawa untuk mau itu. Tapi sampai hari ini tidak pernah muncul, saya suka sih ini tidak pernah ada lagi. Mungkin teman-teman di sini ada mempersiapkan administrasi yang saya suruh siap itu. Nah, jadi beliau kasih nomor apa, dia bilang ya ini juga sih mereka sudah datang sini, ya saya suruh untuk ke Pak Koras untuk ini lihat di administrasi sudah itu baru dibawa ke sini. Nah oleh karena itu maka pada kemarin beberapa hari lalu kebetulan saya juga ada kunjungan dari dinas, jadi sibuk. Jadi Pak Nias ada sampaikan bahwa nanti ada dari Pak Pendeta dengan teman-teman dari Gemen akan datang untuk bawa administrasinya. Jadi kemarin saya bilang ya sudah, kita ada rapat kemarin, saya bilang jam 12 siang baru kita ketemu. Jadi Pak Pendeta dua ini bawa semua dan saya sudah periksa seluruhnya sesuai dengan yang saya harapkan, itu sudah lengkap semua. Jadi hari ini saya mau turun ke sini supaya betul nanti
saya sampaikan di sana bahwa saya sudah turun ke lokasi untuk melihat itu proses pembelajarannya juga bagaimana, gurunya ada atau tidak. Jangan sampai ini teman-teman, karena begini, untuk pengurusan ini kita harus bawa yang sudah lengkap. Kalau tidak, berarti nanti kita pergi pulang untuk urus. Kalau SMA punya itu saya sudah karena saya yang urus sendiri langsung, jadi saya minta administrasi semua di laptop saya sudah ada semua. Jadi waktu ada yang kurang lah, langsung saya print, saya ini. Nah, ada di kabupaten lain itu sampai mereka harus pulang dulu ke Sumba sana baru datang lagi. Nah, kan waktu. Oleh karena itu saya minta di Pak Pendeta dengan ini teman-teman di sini untuk siap semua supaya jangan pergi pulang. Iya kan? Kan biaya juga pergi pulang di sana. Nah, karena ini sudah kemarin saya sudah ada perbaikan sedikit. Jadi saya juga sudah lihat lokasinya. Nah, tadi di ini juga saya ngomong Pak Pendeta, ya, bukan hanya ini, saya lihat ini kan jauh sekali yang dari sini untuk sampai ke SMA 1 sana, SMA 2 sana, SMA 2 di sana lagi kan. Nah, kan wilayah sini kan masih jauh sekali anak-anak kita, padahal mereka punya keinginan untuk sekolah, ya kan. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya ini ya sudah daruratnya juga sudah ini, dan saya sudah lihat juga lokasinya, sebenarnya lokasinya cukup kok, cukup ini. Karena waktu itu kan saya belum lihat, jadi saya bilang ya tunggu dulu saya ini. Nah, untuk nanti pengembangan berikutnya lagi kalau memang dia ada kurang ya waktu kita ini, tapi sudah ada dapat lokasi juga ke sana ya, tinggal 2 lokasi nanti, lokasi 1 lokasi 2 ya. Nah, untuk itu maka ya saya juga terkejut ya begini banyak ini. Kalau yang di lain itu saya tidak tahu ini bisa banyak ikan di sini nih. Ini saya lihat yang begini Dari banyak di Sabut sana. Timur, dari Lia, lengkap kami sini. Lengkap. Sabut Timur mana? Tidak pernah Ada dari sini. ada Ada. Sabut Tengah. Sabut Tengah. Ada 2 orang. Raimat dia. Ya, jadi begini teman-teman. Memang saya sampaikan ini bahwa sekolah ini kan dia swasta, bukan negeri ya, swasta. Jadi memang tanggung jawab yayasannya itu yang dalam ini. Jadi kalau memang teman-teman sudah mau menyumbangkan tenaga pikiran untuk ini ya, memang jadi kendalanya kesejahteraan di mana-mana saja. Kesejahteraan itu yang menjadi itu yang harus kita utamakan prioritas. Di SMA sana juga yang 2 baru itu juga kemarin kita rapat juga itu mereka hanya bisa di ini ya dengan biaya untuk sementara dari komite bantu itu hanya 300.000. Saya bilang kan ini ya cukup untuk ini, apalagi kalau ada yang dari Sabut Tengah dari ini, aduh berapa tadi saya datang saya sini tadi saya juga masih telepon Pak ini, aduh saya bilang ini mudah-mudahan ada bensin karena saya punya kan pakai selama 1 minggu petugas Kupang Inspektorat turun untuk periksa itu. Ya kita jalan keliling, ada juga 1 SLB di ini yang kita ada rencana mau di Sabut Tengah kita pulang lihat lokasinya di sana. Nah saya bilang Tuhan, saya bilang sampai di itu saya lihat ada buka. Ya saya bersyukur saya bisa sampai di sini. Kalau tidak tadi tidak bisa sampai karena memang sudah ya doa teman-teman semua sini juga supaya saya bisa tahu persis keadaannya bagaimana, sehingga saya juga bisa selain nanti Pak Dong ini saya sampaikan kepada Pak Lexi, saya telepon Pak Lexi bahwa semua sudah lengkap. Jadi tolong itu di ini. Nah nanti kan itu nanti ada 2, 3 nanti itu kemarin sudah itu nanti 1 ke kantor perizinan 1 atap itu. Nah di situ juga yang ini kita punya orang-orang Sabu juga yang urus di sana. Itu Sabu dari Ledemanu sana itu mereka itu. Jadi kalau sudah itu sudah ada rekomendasi dari itu cepat saja. Saya kenal jadi bisa juga nanti saya kan nomornya ada, tinggal saya kontak nanti. Tolong dulu ini jadi supaya dia bisa itu tidak lama kalau yang penting sudah lengkap rekomendasi dari dinas sudah masuk itu 1 hari sudah izinnya sudah keluar, tidak lama-lama itu tidak ini. Jadi itu yang motivasi teman-teman ini membantu Pak Pendeta dan teman-teman sini. Saya bersyukur. Ya saya juga bilang di teman saya ini bahwa nanti kalau Pak sudah ini, karena saya juga tahun depan sudah pensiun teman-teman semua. Tahun depan saya sudah pensiun, bulan Mei saya sudah pensiun sebagai pengawas. Jadi ini nanti ya harus lihat lokasi ini makanya ke sini dan ke sini untuk datang pantau. Karena itu masih dalam kewenangan kami di nanti. Jadi bukan di kabupaten, di provinsi. Nah, pasti kita akan turun untuk memantau proses pembelajarannya bagaimana nanti. Jadi saya bersyukur Pak Pendeta, jadi sebentar saya tanda tangan nanti untuk itu supaya kalau memang ada waktu, saya juga mungkin hari Jumat juga ke Kupang itu. Kalau memang itu bisa sama-sama kita sama-sama saja ke ini. Ya bisa ketemu supaya sama-sama kita mengadu dengan Pak ini. Karena saya juga dengan Ketua MKTS
Sabtu juga Pak Melki akan ketemu untuk minta Pak Kabid Dikmen atau ya untuk bisa datang ke Sabtu juga. Kalau bisa juga Pak Kadis ya bisa itu. Ya, karena 2 sekolah yang baru itu belum diserahkan izin operasional, belum diserahkan. Saya sudah suruh siap untuk kalau beliau datang ya kita bawa dengan izin serahkan dulu. Jadi kalau memang ini bisa itu ya kita nanti kita kontak saja, kan nomor saya juga ada, kontak saja. Saya hari Jumat. Sebenarnya hari Kamis ini tadi malam ada kematian lagi di Sabut Timur. Kita punya satu saudara, jadi ya saya tunda sedikit dulu. Ya, jadi bisa supaya itu sudah itu dijilid baik-baik. Kita berarti sama-sama dengan saya juga ini kita ketemu di ini supaya saya kasih penjelasan di Pak ini supaya jangan terulang karena semua sudah beres itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membantu Pak Pendeta dengan panitia sekolah yang sudah berusaha keras untuk bisa menghadirkan ini semua di sini. Ya, SMK ya, SMK di sini untuk ini anak-anak kita yang jauh yang tidak terjangkau dengan pendidikan. Itu terima kasih, salam.